Soal uang jemputan dan uang hilang di Pariaman sangat fenomenal bagi orang rantau, orang yang tidak orang Pariaman. eh, Banyak hal yang positif didengar, seperti eh, tukang baru memanjat kerambi besar jemputannya oleh seorang sarjana, seorang orang hebat. Apaan sebenarnya uang jemputan itu? Baik, tradisi uang japui atau uang hilang di Priaman itu, kalau dari perspektif hukum adat, itu kan adat salingkan nagari, bukan adat sebatang panjang. Maknanya apa? Setiap nagari atau satu wilayah kesatuan adat itu pasti punya tradisi-tradisi tertentu yang tidak berlaku di daerah lain. Tapi prinsipnya tetap duduk pada prinsip utama falsafah Minang, itu harus diputuskan dalam rundingan. Tidak bisa diputuskan secara sepihak. Jadi duduknya adat Bajapui atau uang hilang itu memang harus diputuskan dalam rapat yang melibatkan banyak pihak. Pihak perempuan dan pihak laki-laki, ada mewakili Nina Mama Alim ulamanya di situ, perangkat korong, orang tua, kepala mudu kalau di Priaman. Tapi poin pentingnya terkait dengan adat Bajapui atau uang hilang yang banyak disalahartikan atau dicimeehkan orang yang bukan berasal dari Priaman sebagai uang jual beli atau membeli laki-laki, itu keliru. Kenapa? Karena kalau jual beli itu berbeda perspektifnya. Ini untuk mengisi adat. Adat sepanjang ada kesepakatan pihak-pihak yang dalam rundingan mempertunangkan antara laki dan perempuan, tentu ada kesepakatan. Di antara poin-poin kesepakatan itulah berlaku adat selingkah nagarinya. Di Priaman ada uang hilang namanya, ada uang jemputan, istilahnya macam-macam. Memang adat itu bukanlah adat yang lahir saja Minangkabau ada. Saya pernah mendengar cerita dari salah satu orang tua kami dulu, dia menceritakan sebenarnya adat ini di penghujung abad 19 atau di awal abad 20. Itu ada sejarahnya kenapa adat itu ada. Dan itu tidak salah, secara dalam falsafah hidup berminang, itu tidak ada salah. Karena itu adatnya kan tetap diisi dengan rundingan bakarilaan. Jadi artinya uang jemput itu tidak melanggar syarak. Tidak. Nah, kalau prinsipnya dipenuhi, maka dia tidak melanggar. Dalam hukum syarak itu, setahu saya yang pernah belajar fikih, prinsip syarak itu adalah kerelaan. Sepanjang di dalamnya ada kerelaan, tidak ada unsur maksiat kepada Allah, maka dia halal. Nah, tapi kalau tidak ada kerelaan di dalamnya, walaupun dia baik, kalau ada unsur paksaan, dia menjadi haram. Nah, dalam adat Bajapui, rundingan Bajapui itu, dia berkerelaan. Bahkan dalam prakteknya macam-macam. Ada yang memang misalnya diputuskan oleh mamat perempuan, mamat laki-laki, nilainya misalnya A atau B. Tapi dalam prakteknya, laki-laki yang perempuan sebenarnya tidak pernah memberikan yang A atau B. Malah yang mengisi juga si laki-laki. Tapi tentu di belakang runding diisi. Tapi dalam rundingan tetap harus diisi. Nah, gitu. Jadi kesepakatan itu yang menjadi poin penting. Dia menjadi benar atau tidak benar, patut atau tidak patut secara adat. Jadi sepanjang dirundingkan, dimufakatkan dalam musyawarah adat, musyawarah runding untuk nikah, untuk apa namanya sebelum nikah, maka sah dia. Sah dia. Tapi kalau ada unsur paksaan di dalamnya, dia tentu menjadi tidak baik. Tidak patut tibanya, tidak menurut alu aja patut, dan secara syarak bisa dijatuh kepada haram. Nah, tapi orang luar yang tidak paham bagaimana prosesi itu berjalan, tentu dia memandang hanya pada peristiwa uang japui atau uang hilang itu diserahkan. Dia tidak melihat bahwa peristiwa sebelumnya ada. Peristiwa sebelumnya itu baru yang dulu. Nah, itu yang penting. Untuk jangan salah paham, tidak ada jual beli dalam soal nikah. Nah, ya. Itu aja. Sekarang saya bersama orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah pemangku adat yang sangat penting di dalam sebuah nagari, dengan orang tua ahli berantem. Orang tua ini dipanggil sebagai orang tua karena dia pemangku adat dalam sebuah nagari. Oleh sebab itu, sebagai wilayah Pariaman yang kita kenal selama ini, Mak, yang didengar secara umum, kalau anak muda orang Pariaman
sudah itu ada perempuan baik di dalam Periaman maupun di luar Periaman ingin mendapat anak muda orang Periaman itu ada bajapui. Kadang-kadang ada di lapau-lapau harus banyak duitnya. Bagaimana tuh orang tua? Untuk kita baca untuk Padang Periaman kan, bahwasanya bahwa kalau seandainya kita menerima seorang pemuda mau kita pertunangankan atau kita kawinkan di sana keponakan kita yang perempuan, itu harus memakai uang hilang atau uang bajapui. Nah, sebenarnya apakah ini sah menurut adat atau salah menurut adat? Yang dijemput ini, uang jemput ini laki-laki yang mendapat, yang laki-laki yang dijemput ya, oleh perempuan. Harus dikasih duit atau uang sesuai dengan yang diminta oleh pihak si laki-laki tadi itu. Ya. Suatu contoh, uang hilangnya 10 juta itu misalkan. Ini suatu pertanyaan, apakah ini sah menurut adat atau salah menurut adat? Ya. Sebenarnya kalau kita kaji dalam hal ini, memang ini tidak salah. Tidak salah menurut adat. Yang dikatakan adat itu adalah kesepakatan. Nah, boleh juga kita tidak membayar uang tersebut dan boleh juga kita membayar. Kenapa? Sebab apa yang kita Datuk Perpatihan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan yang dijadikan adat itu adalah kesepakatan. Nah, ini berdasar dari awal. Kalau kita sepakat dengan uang hilang tadi, dengan uang jemputan tadi, itulah yang dikatakan adat tadi itu, karena kita sepakat kedua belah pihak, baik yang menerima maupun yang diterima. Tuh. Tapi bukan uang apa namanya, uang hilang namanya. Uang beli bukan? Enggak, bukan. Tapi uang suka sama suka, uang pertolongan, uang dapur, itu namanya. Artinya itu adalah adat yang diadatkan atas kesepakatan, bukan harus dikasih. Akan diharuskan. Fenomena hari ini di masyarakat bagaimana? Kalau di masyarakat sebenarnya bisa-bisa saja kan, bisa-bisa saja. Kenapa bisa saja? Kalau untuk Kabupaten Padang Periaman kan itu sudah dikatakan sudah mentradisi. Ada juga yang nggak dikasih, yang nggak pakai duit. Cuman hitungannya aja. Suatu contoh. Saya menerima anak bapak yang laki-laki. Sebenarnya anak bapak itu bukan saya kasih duit, tapi dengan perhitungan waktu bapak saya datang ke tempat bapak, bapak bilang tolong bilang Pak, uang hilangnya sekian, tapi bukan saya kasih, cuman hitungan saja. Artinya untuk menghadapi masyarakat banyak bahwa ya, kalau tinggi uang hilangnya dia semakin berharga. Itu aja. Satu contoh, ada pekerjaannya yang lebih memadai. Satu contoh model pejabat lah dia kita terima. Laki-lakinya pejabat. Laki-lakinya pejabat. Perempuannya kita. Perempuannya kita. Laki-laki orang Periaman. Itu jemputannya harus besar. Bukan diharuskan. Artinya harus besar. Ya. Supaya dilihat dia betul-betul udah mapan. Tapi untuk menyebut itu musyawarah. Baik itu secara diam-diam laki-laki yang ngasihkan duit ke pihak perempuan, nanti seakan-akan dia yang memberikan ke sana. Itu cara lagi teknis. Ya. Sebenarnya itu bukan melanggar adat dan bukan harus ditentukan dalam adat. Enggak. Untuk pesta atau barale khusus untuk itu di Padang Periaman, itu tuh kan ada dasarnya. Yang pertama, makanya kita bisa pesta itu kita berdasarkan kan kesepakatan. Mana yang sepakat itu siapa orangnya? Yang pertama orang Sumando, yang kedua Mamak Pusako, yang ketiga baru Mamak Adat. Artinya di dalam rundingan kan ada itu dalam sesa persembahan. Ya. Bule sagole picak salayang.
mama adat, mama pusako, sarato jurang semando. Artinya boleh segolek picak selayang tu setelah dapat kesepakatan tadi tu. Sepakat yang 3 tadi, baru kita bawa kampungnya Bajarong, Padang Bampuak, Singo Sagisia, lamanya selalu. Nama ng kampung Bajarong, kita lapian ke korong di kampung. Baru kita menyebarkan ke korong di kampung. Singo Sagisia tetangga kita. Asal boleh kita nanti go tadi lai. Orang Semando, mama adat, jauh mama besako alun bisa dilapian ke kampung Bajarong. Mengawali pertemuan antara calon mempelai atau anak muda dengan yang perempuan yang berniat untuk membangun rumah tangga, maka datanglah pihak nenek mama dari yang perempuan ke laki-laki. Nah, di sana ada berapa orang tadi yang akan menunggunya? Siapa? Yang pertama nenek mamanya, yang kedua mama pesakonya, yang ketiga orang Semando, yang keempat Kapalo Mudo, yang kelima baru orang Korong, orang Korong ke pemerintahan. Nah, itu dia bermusyawarah. Datanglah baik dari siapa yang meminang yang perempuan kepada yang laki-laki. Datang mama yang perempuan kepada mama yang laki ke rumah yang laki-laki. Di sana akan kita laksanakan yaitu perundingan sesuai dengan adat kita di khusus juga di Kabupaten Padang Pariaman. Yang dirundingkan itu ada dua. Uang jemputan, uang hilang. Nah, silakan. Tiga. Uang urak selo namanya. Jadi 3 uang jemputan, uang hilang, uang urak selo. Ini mama. Silakan jelaskan satu-satu. Jadi kalau uang hilang itu tuh tidak dikembalikan kepada pihak si perempuan. Besarnya tergantung kesepakatan. Kalau uang hilang itu tidak dikembalikan. Uang nenek mama tidak dikembalikan. Nah, uang urak selo tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Jadi ada 3 uang jemputan. Uang jemputan dikembalikan. Apa itu yang jemputan? Kalau jemputan itu hanya sekedar waktu kita menjemput Marapula itu, kita bawakan apa yang kesepakatan kita. Kalau emas, ya emas kita bawakan untuk menjemputnya. Untuk dilihat orang banyak. Tapi itu dikembalikan kepada pihak si perempuan. Kalau uang hilang disepakati itu tidak kembali. Nah, tujuannya untuk menolong pihak si laki-laki. Uang urak selo adalah untuk uang adat dari adat ini. Isi Carino. Itulah. Jadi di sana akan terjadi nanti perundingan antara mama yang datang dengan mama yang menanti. Namanya istilahnya itu nikah menurut adat. Nikah menurut adat, nikah mama sama mama. Mama A dengan mama B. Masalam tuh. Kalau didapat kata sepakat. Kalau lah dapat kata sepakat. Nikahlah mama dengan mama. Satu kaum di negeri lain, di tempat lain, dan bersahabat, bersaudaralah dia dengan mama yang datang tadi dari negara lain. Jadi itulah istilahnya. Sebenarnya kita adat itu kalau kita bisa mengerti adat itu adat itu adalah adat yang paling memakai raso tadi, Jadi di situ akan terkandung juga lama tahu manawa sentiang bila memilai. Jadi soal uang jemputan dan uang hilang serta uang urak selo di Kabupaten Padang Pariaman intinya adalah ditentukan oleh musyawarah antara 2 mama mempelai dan mama laki-laki, mama perempuan. Intinya dia berada di musyawarah, senteng memilai kurang menukuk. Itulah kesimpulan dari fenomena uang hilang dan uang jemputan serta uang urak selo. Jadi tidak ada yang diperdebatkan dan itu adalah satu hal yang biasa dan melekat di dalam adat istiadat di Padang Pariaman. Mengenai uang japuk atau uang hilang di Pariaman, perlu rasanya pituah dan kata kunci untuk
masyarakat banyak supaya jangan salah paham. Dalam prakteknya itu macam-macam. Di samping bermacam-macam juga ada terjadi penyimpangan. Apa penyimpangannya? Penyimpangannya persis juga seperti peristiwa penyimpangan dalam adat Sabatang Panjang. Soal sako pusako misalnya, kan tetap juga ada penyimpangan. Begitu juga dalam soal uang japui. Apa penyimpangannya? Ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan adik bajapui ini sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan materinya. Nah, itu ada itu peristiwa-peristiwa seperti itu. Apa contoh pameonya? Lai tukang baru saja, lai maha japui ya. Boleh anak dan 6 pegawai. Nah, lahirnya pameo itu kan motifnya adalah motif materi. Jadi bukan motif adat. Jadi sebenarnya nilai itu tidak boleh diukur dari sesuatu yang bersifat pragmatis. Nah boleh. Dalam beradat kan ukurannya tidak itu. Jadi penyimpangannya seperti itu. Ada praktek malah yang pernah kita temui itu sampai beratus-ratus juta uang jeput itu ditetapkan dalam kesepakatan. Padahal kan tidak seperti itu. Seharusnya kan dalam mengukurnya itu berdasarkan kesepakatan dan kemampuan. Patut tidak? Nah, menurut alu aja patut tidak. Kalau memang pihak perempuan patut lo menurutnya, mampu lo tidak ada soal. Tapi kalau itu kemudian membebani, di sinilah persoalannya. Jadi penyimpangannya itu bukan soal adatnya, tapi soal pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kebiasaan atau tradisi itu untuk mencari keuntungan materi. Nah, di sini perlu kita pesankan kepada masyarakat kita, terutama Pariaman, jangan manfaatkan adat-adat yang ada itu untuk mencari keuntungan materi dan membuat orang lain susah. Kenapa? Karena kalau itu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat kita yang adatnya bahasa di syaratnya bahasa di Kartamulah, maka hilang maslahatnya dan hilang berkahnya. Nah, dan gara-gara uang nan seketik, piti nan seketik, kemudian berkah nikah itu hilang. Nah, tetap nilai syarat itu kita utamakan. Jadi jangan dimanfaatkan adat itu demi kepentingan pribadi kita atau materi. Jadi kalau seandainya itu disalahgunakan atau diambil untuk kepentingan diri sendiri atau materi, maka sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Zulkifli, adat itu akan rancu. Yang benar itu harus kita memakai yang telah ditentukan adat, bukan berdasarkan atas kehendak pribadi kita. Jadi harapan kita untuk kedepannya supaya generasi muda kita itu lebih memahami lagi, kalau seandainya kita memanfaatkan adat itu demi kepentingan pribadi kita, akhirnya adat itu akan tidak ada akan rusak nantinya. Jadi marilah kita sama-sama kita pakai dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya adat itu dicoba-coba. Masalah uang jeput dan uang hilang di Kabupaten Pariaman sebagai adat yang diadatkan, bahwa itu dasarnya adalah dasar keikhlasan melalui sebuah kemufakatan dan tidak boleh mempergunakan itu sebagai peluang untuk mendapatkan materi yang lebih besar. Oleh sebab itu kesimpulannya, uang japui, uang hilang sepanjang melalui musyawarah adat itu akan diterima oleh syarak. Terima kasih.